Nah, pemirsa, persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Keadaan pabrik mencemari lingkungan. Sampah. Koresponden lingkungan Angkut setiap hari hanya untuk membiarkan pemerintah bisa menemukan tanpa memikirkan efek Tak luput ya. di dasar laut. di kota. Persoalan sampah Warga Perilaku Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Karenanya, keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung apabila komponen yang terlibat dalam interaksi dapat berperan sesuai dengan kondisi keseimbangan serta berlangsungnya aliran energi dan siklus biogeokimia. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu jika terjadi perubahan berupa pengurangan fungsi dari komponen atau hilangnya sebagian komponen yang dapat menyebabkan putusnya rantai makanan dalam ekosistem dan lingkungan. Perubahan lingkungan yang menyebabkan kerusakan lingkungan bisa terjadi karena faktor alam maupun faktor manusia. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan karena faktor manusia yang disebabkan karena manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak pula sumber daya alam yang digali. Dalam proses penggalian, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya alam, terdapat zat sisa yang tidak digunakan oleh manusia. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan pencemaran terjadi di mana-mana, berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan, menimbulkan dampak buruk bagi manusia seperti penyakit dan bencana alam. Beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yaitu penebangan pohon, pembakaran hutan, pembangunan perumahan, membuang sampah sembarangan, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan perubahan lingkungan karena faktor alam terjadi karena adanya faktor-faktor alam. Beberapa faktor alam yang dapat mempengaruhi perubahan kondisi lingkungan antara lain karena bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Air dapat dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasa. Hal ini sesuai dengan hasil beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air ini berasal dari makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang lainnya. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Penyebab pencemaran air diantaranya limbah industri. Air limbah dari hasil pengolahan industri ini cenderung mengandung zat berbahaya. Biasanya, industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas yang paling banyak menjadi polutan. Penyebab pencemaran air selanjutnya ada dari limbah rumah tangga, yang mana berasal dari hasil kegiatan rumah tangga seperti pasar, perkantoran, rumah makan, dan puing bahan bangunan. Limbah rumah tangga juga terbagi menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Yang terakhir ada limbah pertanian. Sektor pertanian ada faktor penyebab limbah. Bahan kimia yang misalnya insektisida, bahan kimia tersebut memang berfungsi untuk membasmi hama. Namun, namanya berbahan dasar dari obat-obatan, pasti ada efek samping untuk kesehatan kita. Beberapa dampak negatif dari pencemaran air yaitu jika kita mengkonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, dan berbagai penyakit lainnya. Yang kedua ada kerusakan ekosistem yang sangat dinamis dan merespon perubahan lingkungan. Polusi air ini dapat menyebabkan seluruh ekosistem jadi rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Yang ketiga, ada istilah baru yaitu eutrofikasi, yang dimana masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga. Alga ini membentuk lapisan
di atas kolam atau danau, lalu mengurangi kadar oksigen dalam air. Yang keempat, ada gangguan rantai makanan yang dimana akan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air, kemudian dikonsumsi oleh konsumen selanjutnya, ataupun dikonsumsi oleh manusia. Ini menyebabkan penyakit berat. Pencemaran tanah merupakan salah satu dari banyaknya pencemaran yang paling sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti sampah yang menumpuk di suatu lokasi, sehingga hal tersebut dapat menciptakan suatu lingkungan yang tidak mendukung untuk hidupnya suatu organisme, baik tumbuhan maupun hewan. Serta dari kejadian tersebut dapat merusak proses bioremediasi yang terjadi di tanah yang dilakukan oleh mikroba-mikroba tanah, yang mana hal ini berkaitan dengan siklus nitrogen dalam membentuk suatu unsur hara yang terkandung dalam tanah guna untuk menopang kehidupan yang hidup di atas tanah. Berikut ini adalah beberapa jenis dan sumber yang dapat mencemari tanah. Di antaranya adalah limbah industri, yang mana limbah industri ini merupakan salah satu limbah yang dihasilkan oleh industri di samping produksi sebuah produk. Limbah industri ini sangat beragam bentuknya, mulai dari gas yang dapat mengendap pada tanah, liquid atau cairan, maupun padatan atau benda limbah yang sudah tidak terpakai dan memberikan efek merusak pada proses bioremediasi tanah, dikarenakan adanya kandungan yang dapat memutus siklus bioremediasi tersebut. Dikarenakan tidak adanya mikroba, dapat menghentikan sebuah proses penguraian menjadi unsur hara yang terbaharukan. Dan juga tanah dapat menjadi bersifat toksik atau meracun, sehingga tanah semakin kehilangan kemampuan untuk menopang kehidupan. Selanjutnya adalah proses irigasi atau pengairan pada tanah yang minim. Hilangnya kadar air pada tanah dapat berpotensi menghentikan proses bioremediasi pada tanah. Pasalnya, mikroba-mikroba yang berperan dalam bioremediasi tanah tersebut sangat membutuhkan kadar air atau kelembapan. Selain itu, air juga memegang peranan penting bagi tanah untuk menciptakan daya rekat guna untuk merekatkan antar partikel tanah, yang mana hal tersebut sangat penting bagi kehidupan-kehidupan yang terdapat di atas tanah, baik di dalam tanah itu sendiri. Selanjutnya adalah kegiatan urban atau kegiatan yang berkaitan di perkotaan. Sebagaimana kita ketahui, kota merupakan salah satu tempat padatnya populasi penduduk, yang tentunya akan menciptakan suatu pencemaran yang tinggi, mulai dari sampah atau limbah rumah tangga, kemudian limbah industri, dan juga minimnya pengairan yang baik. Pasalnya, padatnya penduduk tentunya akan mendorong padatnya suatu pemukiman yang dapat mengurangi kualitas pengairan pada tanah itu sendiri dan berpotensi menghentikan proses bioremediasi pada tanah. Berjalannya waktu, keadaan dunia semakin memburuk, ditandai dengan beberapa macam pencemaran dan polusi. Seperti yang kita lihat, polusi udara semakin merajalela karena tanaman-tanaman dan tumbuhan dibabat habis oleh manusia untuk dijadikan sebagai ladang industri, pemukiman, dan pabrik. Kendaraan-kendaraan juga dapat mengakibatkan polusi udara, pabrik, dan penebangan hutan, serta pembakaran hutan yang menghasilkan karbon monoksida. Gas-gas yang dihasilkan yakni adalah karbon dioksida, karbon monoksida, belerang, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, dan gas metana yang akan berdampak negatif terhadap semua makhluk hidup, terutama pada kesehatan manusia, yang mengakibatkan penyakit pada berbagai sistem respirasi, terutama pada bagian organ paru-paru.